Hello gengs, sekarang kita lanjut kisah misteri dalam kehidupan aku di bagian kedua. Kemarin kan di bagian ke-1, karena ada janji sama ponakan aku, otomatis kita tidak bisa melanjutkan. Padahal kemarin itu pengen sepanjang-panjangnya, tapi gak bisa. Jadi di bagian part 2 ini guys, aku akan bercerita kembali bagaimana para makhluk-makhluk ini menemui aku di mana dan di waktu kapan. Lantas kenapa harus terjadi seperti ini? Kalau memang terjadi seperti ini, aku juga tidak tahu ya. Ada sih tadi di komenan bilangnya mungkin manis dagingan. Daging manisan atau manis dagingan. Manis dagingan yang biasanya itu adalah seseorang yang berkaitan dengan dunia makhluk gaib. Artinya itu makhluk gaib itu mereka suka melihat kita, entah apa yang mereka lihat di dalam diri kita nggak tahu. I don't know. Jadi geng, jadi di bagian 2 ini kita lanjut ya. Kemarin terakhir itu kan aku digerayangin orang. Dan selanjutnya aku ngelihat makhluk-makhluk halus di tempat yang aku bisa ingat semuanya. Sebenarnya sih banyak, tapi inilah waktu-waktu yang aku ingat. Jadi aku ceritakan di sini, geng. Dan selanjutnya, geng, aku bertemu seorang kakek. Seorang kakek ini dia ada di belakang ranjang aku. Tiba-tiba aja, aku itu rasanya itu aku waktu di kelas 5 SD. Pokoknya aku sudah sekolah. Di situ aku ketemu seorang kakek. Kakek ini aku tidak pernah bisa melihat wajahnya. Dia berjubah putih dengan janggut yang panjang sambil memegang tasbih. Dan kakek ini menegur aku. Soalnya waktu itu kan siang-siang, antara sadar dan tidak. Aku tiba-tiba aja pas berbaring, padahal ngantuk pun tidak. Dan tiba-tiba shoot, langsung melesat dan aku langsung tembus pandang melihat kakek ini. Jadi kakek ini menatap aku dan aku juga menatap kakek itu. Aku cuma bisa memperhatikan dengan segala bentuknya berwarna putih. Dan aku tidak tahu itu siapa. Yang pasti dia memegang tasbih saat itu. Dan kakek itu lantas memperlihatkan aku dan dia berucap kepada aku. Aku pun dibuat terheran-heran loh. Kakek ini bilang begini. Cu, dia memegang aku itu cucu ya. Cu, kamu pengen gak melihat mata jin, dia bilang. Jadi aku dengan spontan saat itu juga aku bilang mau. Dan di saat itu juga kakek itu langsung memperlihatkan mata jin. Mata itu merah dan mata itu menatap aku. Waktu itu aku seperti berada di sebuah hutan. Dan waktu itu pula aku berada seperti duduk menatap mata itu, ya cuma hanya mata. Mata berada di sebuah tangkai pohon, di batang pohon. Dia menatap ke aku dengan ditemani oleh angin sepoi-sepoi. Aku cuma bisa tertegun. Lalu kakek itu bilang, kamu udah puas ngelihat? Aku cuma bisa bilang, nangguk gitu kan? Iya, aku bilang. Dan setelah itu, mata itu menghilang dan kakek ini lantas menawarkan batu kepada aku. Ada 7 buah batu loh, di depan kakek, di depan tasbih. Dan aku di saat itu langsung terpana dengan batu itu. Aku nggak tahu itu batu apa. Yang pasti batu itu semuanya berwarna hitam. Dan aku hitung batu itu ada 7 buah. Jadi geng, di batu ini aku bilang, aku ngomong ya sama kakek itu. Kek, aku boleh gak minta batu itu? Aku nggak tahu juga kenapa tiba-tiba aja aku pengen meminta batu itu. Aku pun nggak tahu ada alasan apa dan mengapa. Aku juga tidak tahu. Yang pasti di saat kakek itu datang menemui aku, memperlihatkan mata jin, di situ dia
memperlihatkan juga batu itu dan aku jelas langsung pengen minta. Aku pun tidak tahu ada maksud apa dan aku juga buat apa batu itu. Aku juga nggak tahu ya. Jadi geng, di saat itu kata kakek bilang, kalau kamu mau batu ini silahkan ambil. Dia bilang gitu kan. Coba kamu coba, dia bilang. Coba ambil aja. Kakek itu bilang gitu kan. Ternyata batu itu tidak pernah sampai aku ambil loh. Menyentuh pun tidak bisa, apalagi untuk menggenggam batu itu. Aku cuma bisa terheran-heran. Padahal duduk antara aku dengan kakek itu, kita duduk di dekat batang pohon itu, kita duduknya cuma 1 meter aja jarak kita. Kalau aku bayangkan kayak gini ya, selembar tangan ini aku nyampe ke wajah kakek itu. Dan di saat itu juga aku bertanya, kok aku nggak pernah nyampe kek ngambil ini batu. Lalu kakek itu cuma bilang begini, kamu belum saatnya untuk memiliki batu ini. Dia bilang begitu. Oh iya, aku bilang langsung kan. Setelah langsung, oh iya, yaudah aku langsung tersadar. Dan kaki itu pun hilang entah kemana. Dan di saat aku sadar itu, aku mencoba untuk mencoba tanganku ke arah batu yang tadi kulihat di situ. Jauhnya cuma segini, 1/2 meter aja. Seharusnya aku nyampe, tapi kenapa aku gak nyampe? Karena aku tidak berjodoh kali ya. Aku juga nggak tahu itu apa. Ya pasti itu mungkin ya, nggak tahu juga ya. Dan lanjut geng, aku waktu masih SD juga ya. Dulu kan kita itu nggak punya kamar mandi, kita nggak punya yang namanya saluran air bersih PDAM. Karena rumah kita itu di dekat sungai. Jadi geng, di situ biasa kan kita kalau pagi-pagi itu kita mandinya jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi kita ke kali. Kita mandi di kali. Terus waktu itu aku sendirian, aku berani. Orang Banjar bilang di sini kita punya di sungai itu kita ada apa? Orang kalau Indonesianya itu kan seperti sejenis. Kalau Indonesianya itu kan sejenis pelabuhan, tapi kita dalam bahasa Banjar ini adalah batang atau titian buat kita berdiri di atas air. Jadi di situ geng kita mandi. Di saat mandi itu sih aku ngelihat perempuan apa gitu kan nyuci baju. Ya udah, soalnya kita mandi aja, kita ke batang aja, kita mandi ke kali. Karena ada orangnya sih, tidak terlalu takut banget. Jadi kan karena memang udah jam 5 itu biasa memang rame ya. Di sungai itu, di kali itu memang rame orang pada mandi. Karena pengen menyambut sholat subuh. Jadi geng, di sini pas aku mandi, melihat orang itu kan membelakangin rambut panjang, dia cuci baju. Dan aku entah kenapa aku tidak di samping dia, aku malah berbelakangan. Dan aku mandi juga di situ, geng. Ya udah mandi, enak-enakan aja. Pas setelah breathing. Pas setelah aku mandi, geng. Asik mandi kan kita nyabun-nyabun badan. Pas di saat kita nyabun-nyabun badan itu, kita mandi lagi pakai gayung kan. Terus kita bersihkan badan. Setelah kita memalingkan badan, kita melihat ke arah ibu-ibu yang cuci-cuci, membersihkan baju tadi. Ternyata nggak ada orang lagi. Dengan spontan aku mandi, cepat aku dengan dada yang geledugupan, aku langsung bangkit dan aku langsung naik ke rumah. Dan aku pun gemetaran. Aku nggak bisa berkata apa-apa lagi kecuali pas pagi baru aku berkata sama mama aku. Kata mamaku, udah biasa sih. Mereka ngelihat juga udah biasa ada perempuan cuci-cuci baju. Cuci-cuci baju loh geng dia. Karena ternyata bukan aku aja yang ngelihat. Ternyata
mamaku, tanteku, juga sebagian orang di kampung itu juga sering ngelihat, tapi mereka itu cuek. Jadi sih setelah itu aku udah biasa aja, geng, gak apa-apa lagi. Dan selanjutnya di saat aku udah beranjak SMP, rumah kami ini kan dulu kan masih rumah bahari, rumah lawas, rumah peninggalan kakek aku. Jadi geng, di sini aku yang pernah ngelihat manusia yang joget-joget kayak gini di depan pintu. Waktu anak-anak itu di sini, waktu aku SMP ini aku ngelihat lagi loh. Aku ngelihat orang itu dan dia tepat berada di antara rumah aku dan rumah sepupu aku. Antara rumah itu kan tanah kosong. Jadi di situ merinding. Jadi geng, di situ berdiri aduh geng, merinding geng. Jadi di situ geng, aku ngeliat laki-laki hitam, sangat hitam legam, dengan matanya menyala putih. Dengan matanya menyala putih loh geng. Itu tuh tepatnya di samping kamar aku ini. Karena orang bilang sih ini adalah jalannya. Karena rumah aku ini dikepung oleh kedua belah jalan. Di samping kanan adalah jalan orang halus juga, orang makhluk halus juga. Di samping kiri juga jalan mereka, katanya gitu. Jadi otomatis ya rumah kita memang tempat lewatnya, tempat jalannya. Jadi aku bisa ngelihat, aku tidak sengaja pun diperlihatkan, dan aku benar-benar menatap orang itu di saat aku pengen ke sebelah rumah kan. Aku pengen lihat TV, karena kami tuh nggak punya TV kan dulu. Jadi di waktu itu aku benar-benar terkejut loh geng, jam 12 malam. Dengan rambutnya yang setengah keriting. Dan dia menatap dengan matanya yang putih. Dia menatap aku loh geng. Di saat itu tuh aku cuma terdiam. Di tengah-tengah itu, di tengah titian itu aku terdiam, tak bergeming. Aku menatap orang itu juga, tak kenapa aku terkejut, dan aku menatap, benar-benar menatap orang itu. Kita saling tatap, dan setelah itu orang itu menghilang. Aku baru tersadar, dan aku cuma diam. Aku gak pengen cerita-cerita. Dan lantas hal ini juga berulang kembali. Entah apa itu yang terjadi, aku juga nggak tahu. Yang pasti dia menatap aku, tapi yang pasti tuh nggak ada terjadi apa-apa sih. Mungkin juga sih di saat aku lewat, dia juga sedang lewat, ya kan? Nah, jadi kebetulan kita saling perselisihan. Mungkin dia terkejut, aku terkejut, mungkin ya. Mungkin juga kali kalau aku pikir-pikir sih, bisa juga. Dan dari sini geng, sejak SMP ini, dimana aku sering ngeliat hal-hal yang kayak gini, yang mungkin kalau kita kepikiran bisa nggak baik juga ya buat jiwa aku. Jadi disinilah aku saatnya untuk bisa baca semua doa, segala doa, agar aku tidak pernah melihat. Bahkan aku sempat mengucap aku tidak pengen diperlihatkan hal kayak gitu, dan aku berdoa sama Tuhan, dan alhasil sih aku jarang sekali ketemu. Jadi aku tidak lagi untuk ketemu yang secara kebetulan berkali-kali dan berulang-ulang itu loh. Dan lanjut geng, di mana waktu sedang berlalu. Kebayang gak saat tengah malam kamu jalan mau ke WC? Kita nggak punya WC ya. Kita itu cuma kan punya kali, jadi di kali urusan mau kencing. Tapi aku tidak ke kali, cuma kita kan punya dapur di sana. Dapur ini kita ada drum air, juga sebagian untuk tempat untuk kita kencing. Jadi geng, di tengah malam jam 12 malam, karena kebelet pengen kencing, karena rumah kami itu kan panjang dan dapur itu di tengah-tengah. Jadi geng, di sini di saat kita mau kencing, terkejut sekali loh. Aku sangat terkejut. Ada melihat perempuan jalan dengan pakaian putih. Dia itu merinding. Perempuan itu
tidak menatap aku juga. Aku cuma melihat di belakangnya. Merinding. Sumpah merinding, geng, merinding. Dan ini, geng. Dan perempuan ini dia terus berjalan. Kan kamar kami itu, rumah kami itu dapur di tengah-tengah, ada pintu juga pintu untuk menuju kamar ayahku dan pintu menuju ke kamar aku dan kakakku. Jadi geng di dapur ini kita buka pintu mau ke dapur pengen pipis. Di saat itulah kita ngeliat perempuan jalan. Perempuan ini, geng, jalannya terus jalan dia dari arah dapur menuju ke pintu depan itu, dia langsung nembus. Aku cuma kaget, ini apa? Sedangkan itu kan ada pintu, kok dia tembus? Di saat itulah aku benar-benar nyadar, dan aku benar-benar cepat karena saking pengennya kencing, aku langsung kencing dan langsung tidur. Ini momennya tidak pernah bisa aku lupakan juga, geng. Perempuan rambut panjang putih dan dia lewat. Mungkin karena rumah kita adalah jalanan orang halus juga di alam sebelah sana, karena terkena area rumah kita, jadi mungkin dia ya lewat aja gitu kan. Kita juga terkejut dan aku sangat terkejut juga. Dan waktu terus berlalu dan akhirnya, geng, di saat aku udah SMA, yang aku ingat, aku duduk di depan TV. Kita udah punya TV ya. Waktu SMA, aku malam-malam nonton TV, duduk, kita melihat TV. Dan di saat itu antara sadar dan tidak, gitu, aku ditemuin oleh seorang bapak-bapak. Dia punya istri dan dia punya 3 anak. Dia menemuin aku. Aku cuma bingung, ini kenapa? Ini siapa? Kok tengah malam ada orang menemuin aku? Dan ternyata saat itu aku di antara sadar dan tidak, ya. Cuma aku lihat TV dan pada saat itu langsung mataku antara setengah terpejam. Di situ aku ngelihat laki-laki. Dia cuma bertanya, dia cuma permisi, baik banget sih orangnya. Dia bilang begini, "Permisi, aku itu pengen numpang tinggal di rumah ini," dia bilang. Aku cuma terkejut, ini siapa? Lalu aku bilang, dengan spontan sih aku tanya, "Kamu siapa?" "Ya aku pengen, aku lewat," dia bilang, "aku pengen numpang di sini, di rumah kamu ini," katanya. Dengan kebingungan sih aku tanya lagi, "Memangnya rumah ini apa?" Aku bilang, "Kita nggak punya kamar, sampean siapa?" Aku bilang. "Ya aku makhluk juga," dia bilang kan. Dan di saat itu dia cuma bilang, "Aku tuh pengen tinggal di sini, di rumah ini, tapi tidak di sini, tapi di depan rumah kamu itu, di teras, di atap teras itu. Aku pengen nginep di situ, aku pengen tinggal di situ sama anak-anakku," dia bilang. Dengan spontan sih aku baru sadar, oh ini makhluk sebelah gitu. Jadi saat itu juga, saat dia ngomong, dia minta izin ya, "Boleh nggak?" dia bilang. Aku cuma langsung jawab sih. Aku bilang, "Kalau kamu pengen tinggal di sini boleh, tapi kamu izin dulu sama ayahku." Itu yang aku bilang dengan spontan sih pemikiran aku. Tapi aku nggak tahu lagi, setelah itu dia menghilang dan aku pun nggak tahu entah dia bertanya sama ayahku. Aku juga nggak tahu. Ya pasti aku merasakan waktu itu dia berada di depan rumah aku. Makanya sih kebanyakan orang kampung kalau lewat di depan rumah aku dulu itu, mereka bilang, karena kampung kami ini kan berbentuk bulat ya. Jadi rumah aku kebetulan di dekat area sungai. Jadi antara ini bulat ya. Jadi aku di sini. Jadi ini jalan juga, jalan. Ya kan, jalan. Jadi rumah aku di sini. Jadi orang kebanyakan mereka yang lewat ya, mereka yang suka jaga tengah malam, mereka bilang mereka lebih suka lewat di sini, katanya aman dan tenang daripada di sini. Katanya mereka di sini, jalan di sini menyeramkan. Itu area di depan rumah aku ya.
menyeramkan. Bahkan banyak ngeliat sih di rumah aku, katanya ada mata lah, ada apalah yang membuat mereka itu takut. Mungkin karena masih rumah bari ya, rumah dulu, rumah lawas ya. Tapi sebenarnya rumah ini sudah dirombak depannya dan belakangnya belum. Ya udah King, sampai di sini dulu. Nanti ceritanya kita lanjutkan di part 3 ya. Dadah, thank you.